Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, di salah satu taman surga yang ada di dunia. Maka marilah kita senantiasa meluruskan hati dan niatan kita bahwa apa yang kita laksanakan semata-mata karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat merupakan satu amalan ibadah yang sangat agung. Dan tobat tidak hanya diperlukan oleh mereka orang-orang yang tenggelam di dalam dosa ataupun maksiat. Akan tetapi tobat diperlukan dan dibutuhkan oleh siapapun, termasuk mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terbaik, manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dosa-dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain, bagaimana para sahabat mereka pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis. Beliau beristighfar lebih dari 100 kali. Beliau membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha menerima taubat dan Zat yang maha pengasih.
Ini hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Artinya bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa imannya, yang surga tidak akan terbuka kecuali beliau yang mengetuknya, tetapi beliau sangat berantusias, beliau sangat bersemangat untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang dosa dan kesalahan kita sangatlah banyak, yang dosa-dosa kita belum ada jaminan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita lebih membutuhkan kepada pertobatan tersebut. Dan kita perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia untuk memiliki sifat untuk berbuat dosa, sehingga sifat untuk berbuat dosa itu merupakan sifat bawaan yang ada pada setiap manusia. Sehingga bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka suatu ketika kita pasti pernah melakukan suatu salah, suatu ketika kita pernah menyimpang. Siapapun kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Artinya terkadang kita tergelincir, terkadang kita berbuat salah. Itu sesuatu yang manusiawi. Maka Nabi pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat dengan wasiatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan, keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani. Sehingga dari dalil-dalil ini menjelaskan bagaimana seseorang ya, ketika dia berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin, maka suatu saat dia pasti akan berbuat salah. Suatu saat dia pernah menyimpang ya, sehingga dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika seseorang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian dia kembali kepada Allah, maka ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana di antara keutamaan mereka orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat pun akan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Sehingga di antara sebab yang menjadikan para malaikat mendoakan kebaikan kepada seseorang ketika orang tersebut mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Karena kita sebagai manusia, sebagaimana Rasulullah sebutkan, kullu ibni Adam khata'un. Jadi setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah mereka orang yang mau bertobat kepada Allah. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahari. Jadi Allah tahu. Sehingga Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat salah di waktu malam dan waktu siang. Allah tahu itu. Itu sifat kita manusia. Allah tahu. Kita sering berbuat salah di waktu malam maupun di waktu siang. Tapi Allah katakan, wa ana aghfirud dunuba jami'an. Dan aku adalah pengampun terhadap dosa-dosa keseluruhan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah kamu ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Nih, ini Allah yang berkata. Allah tahu kalau kita adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Tetapi Allah adalah zat yang mengampuni terhadap dosa-dosa bagi mereka orang-orang yang mau meminta kepada Allah, bagi mereka orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Sehingga bagaimana mereka orang-orang yang berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulam tutnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yutnibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum. Jadi Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jikalau sekiranya kalian tidak berdosa, laulam tutnibu la dhahaballahu bikum. Jadi jikalau sekiranya kalian tidak berdosa,
niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Wala ja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Lantas Allah akan datangkan manusia-manusia yang baru ya, yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Artinya bagaimana? Sekali lagi, ketika ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, itu wajar. Tetapi yang menjadi masalah, bagaimana kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana tobat ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menakdirkan sebagian hamba-hambanya, mereka terjerumus di dalam kesalahan, mereka terjerumus di dalam dosa, supaya hamba tersebut kemudian bertobat kepadanya. Karena dengan tobatnya seorang hamba dari perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia akan mengetahui bagaimana sifat-sifat mulia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tahu bagaimana Allah zat yang maha pengampun terhadap dosa-dosa. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian, bagaimana seorang hamba tahu betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekalipun dia berbuat dosa, Allah akan ampuni dosa tersebut. Sekalipun dosa tersebut banyak, sekalipun dosa tersebut besar. Mungkin seseorang pernah berbuat salah kepada ibunya, kepada orang tuanya, kemudian dia minta maaf ya kepada kedua orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Namun karena saking banyaknya kesalahan, saking besarnya kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, maka orang tersebut, orang tua tersebut, ibunya atau bapaknya tidak memaafkannya. Ini yang terjadi pada manusia. Jadi orang tuanya sudah benci sekali, sehingga ketika anaknya datang meminta maaf, maka orang tuanya mengatakan tidak ada maaf bagimu. Tetapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan ya, mengampuni terhadap orang-orang yang berbuat dosa kesalahan, sekalipun dosa dan kesalahan tersebut sangatlah besar. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Jadi orang yang dia mau bertobat, kemudian tobatnya diterima oleh Allah, dia akan paham betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi arhamu bi ibadihi min hadihi biwaladiha.
Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Insya Allah, ini yang harus kita ketahui di antara sifat Allah ya. Sampai Rasulullah katakan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda demikian ketika melihat ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya di antara rombongan tawanan perang. Ketika si ibu berhasil menemukan bayinya di antara tawanan tersebut, maka si ibu tersebut memeluk bayinya itu erat-erat ke tubuhnya, kemudian menyusuinya. Melihat hal itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat pun mereka menjawab bahwa tidak mungkin ibu tersebut akan melakukan hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan mengatakan tadi, lillahi Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Jadi Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini keutamaan daripada taubat yang kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saking cintanya ya terhadap orang-orang yang bertobat, nanti bagaimana malaikat pun ikut mendoakan mereka orang-orang yang mau bertobat. Bahkan di antara doa yang luar biasa yang disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa syi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa attahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Jadi di ayat ini dikatakan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat
dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bagaimana arsy Allah, ya, arsy itu makhluk Allah yang paling besar, yang itu dipikul oleh para malaikat-malaikat yang agung. Dan juga nanti malaikat-malaikat yang lain, mereka berdoa kepada mereka orang-orang beriman yang bertobat. Ini keutamaan daripada tobat. Sehingga bagaimana para malaikat berdoa kepada Allah agar orang-orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak, dijaga dari azab jahanam, dimasukkan ke dalam surga, ya. Itu doa dari para malaikat untuk mereka orang-orang yang bertobat. Jadi bagaimana para malaikat mendoakan agar dosa-dosa mereka diampuni, agar mereka diselamatkan dari azab jahanam, dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena tobat mereka. Sehingga pernah ada satu riwayat Ibnu Atiyah rahimahullah, dia katakan anna rajulan qala li ba'di salihina ud'uli wastaghfirli. Jadi beliau Ibnu Atiyah mengatakan ada seseorang yang dia berkata kepada sebagian orang-orang soleh. Jadi ada seorang yang dia mendatangi orang-orang yang soleh, kemudian dia berkata, ud'uli wastaghfirli, doakan aku dan mohonkanlah ampunan untukku. Dan ini termasuk wasilah yang diperbolehkan, mendatangi orang-orang soleh minta doanya kalau orang soleh ini masih hidup. Ini termasuk wasilah yang disyariatkan, mendatangi orang yang soleh yang masih hidup, catatan masih hidup, kemudian minta didoakan. Maka dia katakan ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada sebagian orang soleh dengan mengatakan, berdoalah untukku, mohonkan ampun untukku. Faqala lahu, maka orang soleh tadi berkata kepada orang tadi, tub wattabi sabilallah yastaghfiru laka man huwa khairun minni. Insyaallah, ya. Apa kata orang soleh tadi? Tobatlah, tobatlah. Wattabi sabilallah, dan ikuti jalan Allah. Yastaghfiru laka man huwa khairun minni, maka akan memohonkan ampun untuk kamu makhluk yang lebih baik daripada diriku. Wa ta'ala hadil ayat, kemudian dia membaca ayat tadi. Maksudnya makhluk yang lebih baik dari dirinya itu adalah para malaikat.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa baik dari para malaikat, maka tobat. Itu merupakan amalan yang sangat-sangat mulia, yang bisa mendatangkan doa baik dari para malaikat. Padahal kita tahu ketika malaikat yang berdoa, dia adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka doanya mustajab. Sehingga untuk mendapatkan doa dari para malaikat, maka amalan diantaranya, dan ini amalan utama, ya, suatu amalan yang sangat mulia, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbicara tentang bagaimana keutamaan taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka di sana nanti banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antara keutamaan mereka orang-orang yang bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, orang yang dia sering tobat mohon ampun kepada Allah, maka Allah sangat-sangat mencintai orang tersebut. Jadi orang yang dia sering bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, maka Allah sangat-sangat cinta kepadanya. Sehingga kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, falaisa sa'nu fi ain tuhibballah, bali sa'nu fi ayyuhibbukallah. Jadi perkaranya itu bukan bagaimana engkau mencintai, tetapi yang lebih penting dari itu bagaimana kamu dicintai. Jadi masalahnya itu bukan bagaimana kamu cinta kepada Allah, tetapi yang lebih penting daripada itu bagaimana Allah cinta kepadamu. Mungkin kita cinta kepada Allah, akan tetapi bisa saja cinta kita itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita lakukan memperbanyak tobat, banyak memohon ampun kepada Allah. Karena sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Sehingga hamba-hamba Allah yang mereka itu beruntung di hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang paling banyak memohon ampun, bertobat kepadanya. Ini orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat nanti, yang mereka banyak istighfar, banyak memohon ampun, banyak bertobat kepada Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung seorang hamba yang dia mendapati di dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Sehingga mari Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak mohon ampun, bertobat kepada Allah. Dan sekali lagi, tobat itu bukan hanya untuk mereka orang-orang yang bergelimang dengan dosa maksiat,
Tapi orang-orang yang taat pun mereka sangat-sangat membutuhkan tobat. Rasulullah tadi sudah kita katakan manusia yang paling baik, yang dosanya telah diampuni ya, yang lalu maupun yang akan datang, beliau masih banyak memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, keutamaan tobat akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, bertobat merupakan suatu amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Jadi tobat merupakan satu amalan yang menjadi sebab dimasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan satu kemuliaan ya yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertobat, sehingga bukan hanya orang yang berbuat dosa, berbuat salah ketika tobat itu kemudian impas gitu ya, artinya karena kemarin berbuat salah kemudian dia bertobat kemudian dosanya diampuni, bukan hanya gitu saja, nanti bahkan diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu diberikan surga. Jadi bukan hanya kesalahan dia itu kemudian dia tidak diadab, tidak, bukan hanya itu saja. Padahal seharusnya sudah impas gitu ya. Kalau kemarin berbuat salah kemudian tobat, itu kemudian dia tidak diadab. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Bagaimana tobat ini nanti masih dikasih bonus, dikasih tambahan berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bukan hanya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tobatnya tersebut, tetapi bagaimana masih diberi tambahan lagi. Mungkin kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita dan kita mungkin memiliki hak untuk membalas gitu ya, kemudian orang tersebut datang kepada kita, dia minta maaf, maka sudah cukup, saya nggak akan balas gitu loh, nggak akan balas. Mungkin kalau manusia seperti itu, sehingga yang tadi awalnya mau balas tidak balas. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dosanya diampuni, masih dikasih tambahan yang luar biasa, yaitu surga tadi. Dan ini yang tidak ada pada makhluk, yang berbeda antara makhluk dengan Allah nanti. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah datang kepada kita minta maaf, ya sudah kita maafkan ya. Itu sudah hebat itu orang kayak gitu itu. Ya. Orang ini sudah bagus dia. Dia nggak membalas ini. Dia memberikan maaf. Dan jarang nanti setelah dimaafkan kemudian kamu saya kasih mobil misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dimaafkan, bukan hanya dimaafkan, tetapi diberi oleh Allah surga. Sehingga di dalam ayat di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim
wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang yang membangkang kepadanya, yang melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepadanya, bertobat kepadanya, maka dosa-dosanya diampuni, bahkan masih diberikan bonus tambahan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ini kan betapa Allah itu zat yang maha syakur, ya. Di antara makna syakur itu nanti orang itu melakukan amalan sedikit tetapi balasannya banyak, gitu. Ini yang harus kita ketahui tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain lagi tadi sudah kita sebutkan, orang yang bertobat itu akan didoakan oleh malaikat. Jadi bukan hanya malaikat pemikul ars, malaikat-malaikat yang lain pun akan mendoakannya kepada mereka orang-orang yang bertobat. Kemudian orang yang bertobat juga akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh, ya, ketika dia berkata kepada kaumnya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sehingga nanti ada satu kisah, ya, ketika ada beberapa orang yang datang kepada seorang ulama yang dia mengadukan tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang kemiskinannya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Datang lagi orang yang lain mengadukan tentang gagal panen. Dia pun mengatakan, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Datang orang lain lagi mengadukan tentang paceklik, lama tidak turun hujan. Dia pun mengatakan, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Yang lain lagi datang mengadukan tentang kemandulan, sudah lama nikah belum dikaruniai anak. Dia pun tetap mengatakan istaghfirillah.
Sehingga mendengar seperti itu orang-orang bertanya, orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan yang berbeda-beda, tetapi jawaban kamu cuma satu, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Apa tidak ada jawaban lain gitu loh? Padahal masalahnya beda-beda. Ada yang miskin, ada yang paceklik, ada yang gagal panen, ada yang mandul, tapi jawabannya kok cuma satu, mohon ampunlah kepada Allah. Maka ketika ditanyakan hal itu kepadanya, maka dia pun menjawab, yang mengatakan seperti itu bukan aku. Kemudian dia membaca ayat tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku, Nuh maksudnya, katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, membanyakkan harta dan anak-anak, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini jawaban terhadap semua permasalahan tadi, ada di dalam surat Nuh ayat 10-12. Seluruh permasalahan, masalah rezeki, masalah apa saja, ternyata bisa selesai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nanti perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi perkataan Nabi Hud, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu. Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Insyaallah. Jadi solusi, Pak. Ya, tobat istighfar itu solusi dari semua permasalahan. Banyaknya musibah yang menimpa kepada umat manusia, maka tobat, mohon ampun kepada Allah, itu merupakan jalan keluar. Ya. Karena tidaklah Allah timpakan suatu musibah kecuali itu disebabkan karena dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga dari sini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perbanyak memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Kita adalah manusia yang banyak berbuat dosa, kita sadari maupun tidak kita sadari. Banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka perbanyak kita memohon ampun, istighfar kepada Allah, perbanyak tobat kepadanya, dan itu akan menjadi jalan keluar yang terbaik dari seluruh permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan insya Allah masih kita akan lanjutkan. Ini pembahasan belum selesai pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.